yang dimuliakan Allah. Jika disuruh sholat, yang lebih didahulukan adalah chattingan. Jika disuruh mengaji, yang lebih didahulukan adalah update status. Jika disuruh belajar, yang lebih didahulukan adalah saling bully di media sosial. Hadirin, di era digital yang serba modern seperti sekarang ini, media sosial menempati posisi yang sangat vital di belahan dunia manapun. Komunikasi melalui media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa istimewa. Karena dengan modal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajahi seisi dunia. Hadirin, dengan adanya media sosial, kota Jakarta yang jaraknya cukup jauh sekalipun terasa begitu dekat. Kalau anak muda zaman sekarang sering menyebutnya dengan very nice but close in heart. Jauh di mata namun dekat di hati. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 171 juta jiwa dan penggunaannya didominasi oleh anak muda. Dari angka tersebut hadirin, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Situs media sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Instagram. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat pengguna Facebook terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Dari presentasi sebesar itu hadirin, faktanya media sosial belum digunakan secara baik dan benar. Hadirin, media sosial harus digunakan secara baik dan benar, karena penggunaan media sosial yang keliru pasti akan menyebabkan terjadinya kekerasan, permusuhan, sentimental, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan dengan tema konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax, dengan rujukan firman Allah Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha
sayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 mengungkapkan bahwa jika pendekatan gaya bahasa dan kosakata sebagai keyword yang digunakan, maka ayat tadi dapat kita temukan beberapa kata kunci yang mengajarkan kepada kita tentang konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax, yaitu yang pertama, untuk menjelaskan status akan informasi, maka ayat tadi menggunakan kata fasik yang berarti orang yang telah keluar dari koridor agama karena telah menyebarkan informasi tanpa meneliti kebenarannya. Aib orang dibuka dengan seterang-terangnya, menggunduli setiap informasi dengan opini yang sengaja diciptakan sendiri, dan mengobarkan api amarah pada jiwa-jiwa yang suci. Yang kedua, kata Nabah mendefinisikan berita penting berbeda dengan khobar, yaitu informasi atau berita secara umum, baik penting atau tidak. Yang ketiga, untuk menjelaskan sikap yang seharusnya diambil oleh orang yang beriman, maka ayat tadi menggunakan kata tabayyun yang artinya telitilah terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Jangan sampai kita sebagai manusia yang diibaratkan seperti kerbau dicocok hidung, bahkan lebih hina daripada kerbau, karena seperti orang bodoh yang mudah mengikuti perkataan orang lain. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi hoax atau palsu. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengguna media sosial di Indonesia belum mampu menggunakan media sosial secara baik dan benar. Ketahuan hoax dapat terjadi karena semakin banyaknya orang munafik yang berkeliaran di permukaan bumi ini. Tanpa sifat munafik, tentunya hoax tidak akan mungkin terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ciri-ciri orang munafik ada 3. Yaitu, yang pertama, jika ia berbicara maka ia berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji maka ia ingkari. Yang ketiga, jika dipercaya maka ia berkhianat. Hadirin, lebih baik merasakan pahitnya kejujuran daripada manisnya kebohongan. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita untuk menyikapi adanya hoax dan penggunaan media sosial yang
jawabannya. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa kriteria umat terbaik adalah umat yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin, jika terdapat orang-orang yang suka menyebarkan hoax dan menggunakan media sosial yang keliru, maka cara yang harus kita lakukan adalah dengan mencegahnya, karena hal itu merupakan bagian dari perbuatan yang mungkar. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita untuk mencegah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, yaitu yang pertama, cegahlah dengan tanganmu. Yang kedua, jika tidak mampu mencegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan kita. Yang ketiga, jika tidak mampu dengan lisan kita, maka cegahlah dengan hati kita. Karena itulah yang menjadi selemah-lemahnya iman yang dapat kita laksanakan. Demikianlah cara yang dapat mengurangi bahaya penyalahgunaan media sosial. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sebagai penutup hadirin, maka kami mengajak dan menghimbau kepada para pengguna media sosial, lakukanlah filterisasi atau penyaringan terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Katakanlah Yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kedepankan tabayun sebelum menarik kesimpulan pada sebuah informasi, dan segeralah lakukan pencegahan secepat mungkin apabila menemukan adanya penyalahgunaan media sosial. Pada akhirnya, jika disuruh sholat, chattingan harus ditinggalkan. Jika disuruh mengaji, update status harus ditunda terlebih dahulu. Jika disuruh belajar, pergunakanlah paket internet sebagai media untuk belajar.
belajar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi